Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan menjadi musibah karena kebatilan manusia. Firman Allah, Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini ayat yang menginformasikan tentang pengelolaan turunnya hujan. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya, seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Jadi kalau ada hujan, ada yang hilang dan ada yang tetap di bumi. Petunjuk yang benar dan yang batil. Saya memahami ayat ini dengan ayat lainnya di Al-Quran. Ini ayatnya. Diturunkan permulaan Al-Quran sebagai satu, petunjuk bagi manusia, dan kedua, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Cocok dengan petunjuk yang surat Ar-Ra'd tadi. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ini tafsir ayat tersebut. Diturunkan Al-Quran yakni dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk menjadi hal. Artinya satu, yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia, dan dua, penjelasan artinya keterangan-keterangan yang nyata. Jadi keterangannya nyata, ada bendanya mengenai petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil itu. Nah, ini hukum-hukum. Jadi ya, nanti kalau kita melanggar hukum ada sanksinya, menjalankan hukum juga ada pahalanya. Nah, ini ayat Al-Arad tadi, ayat 17. Penjelasannya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil. Jadi pembedanya air dan buih air. Atau yang benar adalah air dan yang salah adalah buih air. Nah, ini nyatanya ya, faktanya. Tadi bendanya ada. Kalau turun hujan akan ada aliran yang menjadi buih. Nah, ini buih nanti kena angin hilang, ini nggak ada artinya. Sedangkan yang tetap di bumi adalah air. Jadi adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil, karena ini akan tertiup angin, tidak ada harganya. Kemudian adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Jadi air ini yang benar. Ini fakta kenyataan di bumi kita. Ayat qauliyah kebenaran mutlak. Masih saya pahami lagi dengan ayat lainnya tentang perumpamaan. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk memanusia, dan tiada yang memahaminya kecuali
orang-orang yang beriman, yang berilmu. Maaf. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Ini tafsirnya. Depak. Demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia. Hanya orang berakalah yang dapat memikirkan perumpamaan tersebut. Sengaja Allah mengambil laba-laba. Nah, ini kasus lain mungkin ya, seperti itu contohnya sebagai perumpamaan karena itu barangkali yang mudah bagi mereka untuk memahaminya. Selain dari itu juga dimaksudkan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Bagi orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya, dan bagi ahli-ahli ilmu pengetahuan, pastilah dapat memahami perumpamaan seperti tersebut. Dan akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Jadi ini karena ayat ini tentang turunnya hujan, dan saya juga background saya hidrologi atau hujan, saya bisa memahaminya ayat ini. Tadi ayat kauliyah, sekarang ayat kauniyah. Jadi distribusi hujan di bumi menurut ilmu hidrologi. Jadi Ki total itu sama dengan Ki melimpas ditambah Ki meresap ditambah Ki menguap. Menguap ini anggaplah tadi seperti buih ya. Jadi yang bisa dikelola yang melimpas dengan dan meresap. Ini skematisnya, jika hujan ada yang melimpas, ini akan terbuang ke sungai, dan yang meresap ini akan tetap di bumi. Ini sama dengan ayat Al-Quran tadi, faktanya juga begitu kalau turun di bumi. Nah ini turun di bumi, kalau ini melimpas terbuang ke sungai, ini salah, perbuatan batil menurut Al-Quran tadi. Sedangkan yang meresap ini akan menetap di bumi, ini perbuatan benar. Faktanya, kenyataannya seperti ini. Kalau turun hujan, kalau jatuh di aspal, di beton, di genteng, akan langsung menjadi run-off. Jadi run-off inilah yang terbuang selama turun hujan. Akan hilang, ini seperti tadi di Al-Quran, batil atau salah, karena terbuang, hilang. Kemudian yang meresap, yang jatuh ke hutan, rumput, tidak ada perkerasan, infiltrasi terjadi selama hujan turun, maka ia tetap di bumi. Ini yang hak, ini yang benar. Nah, ini ilmunya. Jadi sinkron antara ilmu hidrologi dengan ayat kauliyah dengan firman Allah. Nah, seperti ini. Kalau run off, inilah yang terbuang selama hujan turun ke saluran drainase akan hilang. Ini batil. Jadi saya beri contoh dua. Jadi antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah, Al-Quran dan ilmu hidrologi sinkron, benar. Tapi dalam penerapannya selama ini dalam mengelola hujan atau pengendalian banjir seperti ini. Hujannya dibuang. Sampai sekarang juga masih hujannya dibuang. Ini dalam Al-Quran hilang atau batil atau terbuang selama hujan turun, ini salah. Jadi disinilah judul saya, kenapa banjir? Karena terjadi membuang hujan ini. Jadi karena adanya kebatilan oleh kita. Karena kita malah ngikutin yang batil, padahal itu salah. Dalam Al-Quran terbuang itu, air hujan yang terbuang itu selama hujan itu salah. Disinilah ilmu hidrologinya dengan Al-Qurannya betul, kejadiannya sama.
Cuma kebijakannya dalam mengambil pengelolaannya, dalam mengelola pengendalian banjir, hujannya yang dibuang. Nah, penjelasan di Al-Quran membuang hujan itu batil. Saya kira cukup jelas penjelasan saya. Sesuai dengan judulnya, benar adanya. Jadi ada kebatilan selama ini, akhirnya mengakibatkan banjir. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya, dan saya mengucapkan mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Hujan menjadi musibah karena kebatilan manusia akan saya lanjutkan di video lanjutannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.